Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan untuk hadir duduk bersama di ruangan ini dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan kita, yakni observasi kepala sekolah. Selanjutnya salam dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Baik Bapak Ibu, ya, saya akan memandu jalannya diskusi tentang bagaimana praktek kepemimpinan saya tentang pembelajaran dan memandu perencanaan program anggaran berbasis data dalam upaya memastikan implementasi pembelajaran mendalam. Ya. Sebelumnya ini, untuk lebih melancarkan dan mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dalam praktek pembelajaran ini, maka kami sebelumnya memohon untuk berdoa, ya, dan doa ini insya Allah akan kami serahkan dipimpin oleh Pak Judin. Oke Pak, kira-kira mungkin bisa dibantu untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya memang sebaiknya sebelum melakukan segala sesuatu tentu dimulai dengan kita bermunajat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala untuk senantiasa meminta rahmatnya, petunjuknya agar apa yang akan kita lakukan dirahmati sehingga berjalan dengan sesuai apa yang kita inginkan. Saya singkat memimpin doa dalam agama Islam. Kalau ada yang lain tentu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan namin hamdan yakin amal kafi wa mazida. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wazim sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga pada hari ini kita sempat berkumpul di tempat ini dalam rangka observasi pengawas di sekolah ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan senantiasa kehadiran bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga di akhir zaman. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada-Mu limpahkanlah rahmat, taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua yang hadir pada kegiatan ini. Berikanlah kelancaran dalam kegiatan ini dan jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana evaluasi dan perbaikan demi kemajuan pendidikan di sekolah kami. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada kepala sekolah, guru serta seluruh tenaga pendidikan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh amanah dan keikhlasan. Jadikanlah hasil kegiatan ini membawa manfaat, kebaikan dan peningkatan mutu pendidikan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala hambatan dan kesulitan serta bimbingan kami agar dapat menjalankan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat di atas latar belakang tentang observasi ini, yakni urgensi pencapaian potensi literasi, moderasi dan karakter lapor pendidikan merupakan cermin kualitas layanan pembelajaran di satuan pendidikan. Di sini yang mengetahui adalah adanya literasi, ya,
dan numerasi yang kita ajak menurun ke bawah, sehingga inilah yang menjadi program utama kepala sekolah, bagaimana memandu perencanaan menuju ke memasukkan ke dalam program terpenting dalam RKP atau AKAS dan AKAS. Ini rasa dengan anggaran. Yang kedua adalah pengembangan efisiensi anggaran, yakni dan sumber daya peningkatan kualitas pendidikan dengan dukungan sumber daya yang memadai. Ketiga, pentingnya budaya refleksi guru sebagai penggerak perubahan perbaikan kualitas pembelajaran tidak akan terjadi tanpa adanya perubahan mengajar. Ini berlaku di dalam proses pembelajaran. Yang keempat adalah peran kepemimpinan dalam perencanaan berbasis data. Jadi sekarang sudah ada program bahwa perencanaan itu berbasis data. Jadi RKPL yang dilaksanakan itu adalah dengan berbasis data. Kepala sekolah memegang peran sentral sebagai jembatan antara data dan aksi kepala sekolah yang dapat membantu tim untuk melihat akar masalah secara objektif. Inilah yang menjadi latar belakang. Observasi ini adalah tujuan pertama saya adalah salah satu pilihan oleh pengawas untuk mengisi kinerja kepala sekolah. Yang kedua, meningkatkan literasi numerasi dan karakter siswa sehingga indikator yang berwarna kuning itu dapat berubah menjadi warna hijau. Yang ketiga, memastikan anggaran dan sumber daya sekolah tepat guna, yakni berdampak langsung pada proses pembelajaran berbasis evaluasi diri. Dan yang terakhir adalah mendorong budaya refleksi di kalangan guru. Baik Bapak Ibu, inilah tujuan yang harus kita capai dalam peran kepala sekolah dalam memandu proses proses perencanaan anggaran yang disesuaikan dengan rapor pendidikan. Ya. Oke. Nah, sebelum kita merefleksikan tujuan ini, baik kita akan membuat dulu kesepakatan dalam kelas. Dan ini kita akan rumuskan bersama. Sekarang saya minta satu orang, mungkin Pak Aswar, untuk ke depan. Kita buat dulu kesepakatan bersama. Ya, kesepakatan kelas. Tulis di atas kesepakatan kelas. Jadi baik, ini kesepakatan kelas bisa kita buat secara bersama. Baik Bapak Ibu, kira-kira seperti apa kesepakatan kelas yang kita mau sepakati pada proses perencanaan kita, proses perencanaan kita pada hari ini. Seperti apa kesepakatan kelas? Nah, tidak boleh ribut. Oke, itu adalah salah satu kesepakatan kelas. Yang lain? Hadir tepat waktu. Oke, itu kesepakatan kelas kita. Ya, tidak bisa. Ajukan tangan. Nah, kalau minta izin ini. Ya. Ajukan tangan kalau kita mau izin keluar. Ada sesuatu keperluan, ajukan tangan. Masih ada? Masih ada yang lain? Ya. Berdoa sebelum belajar. Memulai pembelajaran. Okay. Ya. Dari Ibu Rahmawati masih ada yang ditambahkan? Silakan. Jika ada permasalahan harus diselesaikan secara bersama-sama. Oke, silahkan
Jika ada permasalahan, kita selesaikan, tuntaskan secara bersama. Kelas. Nah, jadi karena kita sudah buat kesepakatan kelas, berarti Bapak Ibu tidak bisa lagi melanggar karena kita buat secara bersama. Oke, baik Bapak Ibu, jangan tegang. Sebelum kita lanjut, mari kita supaya kita tidak tegang karena tadi ini Ibu sudah mengajar, bahkan banyak pekerjaan yang lain. Ya, mari kita ekspresi dulu. Silakan untuk Bapak Ibu untuk berdiri sejenak. Orang dewasa, kita melakukan pembelajaran orang dewasa. Kalau saya bilang selamat pagi, ya, selamat pagi, kita bertepuk satu. Coba, selamat pagi. Nah, kalau selamat siang, tepuk 2 kali. Nah, kalau selamat malam, tepuk setengah. Memang setengah. Oke. Sekarang, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Oke, nah masih ada. Ya. Sekarang saya yang kedua, kalau saya bilang tepuk satu, begini. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk 2, tepuk 1, hai, tuh, tepuk 2, ha, oke? Ya, sama kita, ya, oke. Terus, sekarang, kita mulai. Tepuk 1, hai, tepuk 2. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada hari ini. Lihat tujuan yang sudah kita tampilkan tadi dibacakan, maka dalam tujuan itu yang menjadi landasan kita adalah analisis rapor pendidikan. Itu landasan kita adalah analisis rapor pendidikan. Untuk itu, baik Bapak, sebelum kita membedah atau membedah rapor pendidikan yang sudah ada di satuan pendidikan kita, maka kita akan masuk ke dalam perencanaan program. Sekarang saya akan berdiskusi dengan Bapak Ibu tentang dalam merencanakan sesuatu atau merencanakan program pasti ada masalah, ya, pasti ada masalah yang kita hadapi. Ingat Ibu? Pasti bisa ditangkap ini? Pasti ada masalah. Sekarang saya tanya, ya, kira-kira seperti apa masalah yang dihadapi pada saat melaksanakan perencanaan program itu? Apa kira-kira? Masalah apa kira-kira? Ya, ada bisa? Coba. Bagaimana tata cara penyusunan perencanaan program tersebut? Ya, bagaimana tata caranya? Iya, tata cara. Baik, tata cara penyusunan. Ya. Apalagi yang menjadi masalah? Ya. Ini kan perencanaan program. Tentu untuk merencanakan sebuah program, maka kita juga akan masalahnya. Akar masalah, betul. Sehingga ketika kita membuat program itu beranjak dari masalah. Menjadi dari akar masalah. Iya. Nah, selanjutnya apa yang menjadi masalah dalam perencanaan program? Masih adakah? Kira-kira apa yang menjadi masalah? Ini apakah pertama
ini sudah ada 2. Saya kasih bayangan sedikit. Ini ya, saya kasih bayangan sedikit. Apakah masalah itu berada pada manusianya? Apakah masalah itu berada pada lingkungannya atau bagaimana? Ya, ya sumber daya. Itu biasa bermasalah pada sumber daya. Nah, sumber daya. Ya, sumber daya masih ada, masih banyak Pak, masih ada. Sumber apa? Anggaran alias. Pertama kali adalah anggaran. Oke. Ya. Masih ada barangkali? Administrasi ADN. Oke, Bapak Ibu. Sekarang dalam perencanaan program pertama tata cara penyusunan. Ini kalau tata cara penyusunan bermasalah di mana? Masalah di mana? Kalau tata cara penyusunannya, dia belum tahu tata cara bermasalahnya di mana? Di sumber daya itu manusianya. Ini, tata cara penyusunan berarti masalah pada sumber daya. Akar masalahnya ini juga terus masalah. Kenapa? Kurangnya pengetahuan, ya? Kurangnya pengetahuan manusianya. Iya. Apakah dia tidak mengetahui indikatornya? Apakah dia tidak mengetahui tata cara penyusunan? Yang bermasalah ini adalah sumber daya. Oke, sekarang yang kedua adalah anggaran. Iya. Kira-kira dalam menjalankan program tanpa anggaran, kira-kira bagaimana? Sulit sekali. Adakah yang bisa seperti saja? Saya mau ke pasar, tidak ada uang, semuanya itu butuh anggaran. Inilah artinya yang menjadi permasalahan. Kalau ini administrasi, ini kan termasuk dalam sumber daya. Oke, sumber dayanya. Bagaimana SDM-nya seorang manusia dapat membuat suatu perencanaan program. Oke? Saya kira itu. Nah, sekarang kita lihat. Baik Bapak Ibu. Nah, kita lihat. Inilah yang menjadi kita lihat di atas. Inilah yang menjadi masalah yang timbul dalam proses merencanakan suatu program. Yang pertama adalah sumber dana. Ini. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Judi, bahwa kurangnya ini tata cara penyusunan dengan akar masalah. Kurangnya memahami indikator dalam program. Yang kedua adalah kurangnya kompeten menganalisis akar masalah. Ini sumber daya. Solusi perbaikan tidak utuh. Dan ketiga adalah monitoring dan evaluasi tidak dilaksanakan secara tertib. Ya. Artinya kalau sampai waktunya monitoring tidak dilaksanakan, ya dilangkai waktunya, ini tidak akan pernah. Ya, ini dipengaruhi semua adalah apakah di sini karena adanya waktu yang tidak punya kesempatan, ini adalah sumber daya. Terus yang kedua adalah data. Iya. Artinya data tidak akurat. Iya, yang membuat perencanaan bisa berdasarkan asumsi. Makanya, maka cukup bagus ini kita diarahkan kepada program masalah program kita ini berdasarkan kepada berbasis data. Karena sudah ada data akurat. Jadi kita tidak ada asumsi, tidak pakai asumsi, tapi nyata dengan data. Ya, oke. Yang ketiga adalah anggaran. Nah, mana dana yang tidak mencukupi atau estimasi biaya yang meleset. Biasanya kita biasa dana yang
meleset, ya, anggarannya kita tidak sesuai dengan estimasi. Yang ketiga adalah kebijakan sekolah. Ini kebijakan sekolah sudah dialami. Saya kira ini yang membuat kita sebagai pengelola keuangan di sini sudah dialami. Ini adalah kebijakan sekolah. Seperti apa itu? Misalnya anggaran, biasanya dana sudah dipatok, ya, lalu muncul aturan dari pusat atau pimpinan tanpa melihat kebutuhan yang ada di lapangan. Contoh besarnya kemarin, ya, contoh besarnya, 1, diperintahkan untuk mengeluarkan paruh waktu dari dalam anggaran. Iya, tak lama kemudian anggaran sudah dipatok, datang lagi berita kembalikan paruh waktu ke dalam anggaran. Maka inilah yang biasa mempengaruhi masalah di dalam perencanaan proyek, itu kebijakan baik dari sekolah maupun berasal dari pusat. Nah, inilah kebijakan yang bisa mempengaruhi jadi masalah dalam merencanakan suatu program. Saya kira Bapak Ibu sudah paham ya? Sudah paham ya? Kira baik. Terima kasih semuanya. Iya. Identifikasi. Nah, sebelumnya marilah kita mengidentifikasi atau membedah rapor pendidikan bersama, ya, yang sudah ada di sekolah kita. Nah, baik Bapak Ibu, saya panggil lagi Aswad menempelkan ini. Terbagi atas 3 kelompok, ya. Terbagi, dan saya sudah bagikan kertas yang ada di depan. Ya, kertas yang ada di depan masing-masing per kelompok untuk mengisi. Kita akan membedah rapor pendidikan kita. Oke, kita lihat. Ya, inilah. Iya, rapor pendidikan kita. Masuk di identifikasi. Ini identifikasi. Kita lihat yang mana masalah di sini. Yang masalah adalah numerasi dengan literasi. Berarti di sini adalah numerasi dan literasi. Nah, sekarang untuk membedahnya kita harus tahu, ya, kita harus bisa mengerti apa akar masalah sehingga kedua ini bisa berwarna kuning. Iya, silahkan Ibu dituliskan, ya, dituliskan bagaimana identifikasi di sini. Yang jelasnya di sini ada numerasi dengan literasi. Terus akar masalah dan tuliskan kegiatan benahinya. Dan hasil dari apa yang Ibu rumuskan itulah yang akan kita masukkan ke dalam namanya RKT dan bisa diidentifikasi masuk ke dalam AKAS. Sekian, silakan. Ya, langsung saja di akar masalah. Ya, terus yang selesai ditempelkan di bawah. Oke?
numerasi itu literasi. Satu ini ya, satu masalah ya sebenarnya. Kasih ini pakai. Bisa answer. Siapa yang mentumpahkan gitu? Kameramen. Ya sudah. Dapatkan. Sekarang saya mohon tampil dulu yang kelompok warna hijau. Naik ke Silakan kerja baca saya dulu. sekarang. Apa kira-kira? Siapa tuh bisa itu Ya, aja. apa kira-kira? Tahu. Akar masalah ya yang membuat kedua-duanya literasi dan numerasi ini kita bisa bermasalah artinya berwarna kuning. Ya, akar masalahnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mewakili kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai akar masalah. Yang pertama itu mengenai bahan hajar. Yang kedua, bagaimana peserta didik, adanya peserta didik yang kurang fokus dalam proses pembelajaran. Ketiga, minat baca dan minat belajarnya peserta didik kurang. Jadi yang kita fokuskan ini untuk diperbaiki itu mengenai literasi dan numerasi pada peserta didik. Juga bagaimana juga menjadi pokok masalah itu metode pembelajaran. Adapun solusi yang kami dapatkan dalam kelompok 1 untuk memperbaiki literasi dan numerasi pada peserta didik yaitu bagaimana seorang guru memberikan games pada siswa yang berisi tentang literasi dan numerasi sehingga peserta didik tertarik untuk belajar. Kedua, memberikan materi seperti menghitung jarak lompatan ini khusus pada materi saya itu PJK. Jadi saya tidak semata-mata mengajarkan olahraga saja. Jadi saya juga mengajarkan literasi dan numerasi pada proses pembelajaran, yaitu pada memberikan materi seperti menghitung pada lompatan jauhnya, bagaimana jarak lompatan yang dilakukan oleh peserta didik dan juga mengukur kekuatan otot tungkainya pada lompatan vertikal. Jadi mereka mengukur tinggi awalan raihan awalan terus melompat ke atas sehingga mendapat raihan akhir, sehingga jadi raihan akhirnya dikurangi dengan raihan awal sehingga peserta didik dapat mengetahui sejauh mana lompatannya bisa dilakukan. Jadi itu untuk mengukur kekuatan otot tungkainya. Yang kedua yaitu bagaimana membuat metode pembelajaran secara mendalam atau menggunakan deep learning. Yang selanjutnya mengadakan program kegiatan literasi 1 kali setiap minggu yang sering kita lakukan sekarang ini. Kedua, yang selanjutnya membuat pojok baca dalam kelas. Jadi setiap kelas itu sudah ada namanya pojok baca untuk digunakan oleh peserta didik untuk melatih atau belajar membaca. Baik, sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini dari kelompok 1. Ya, dari kelompok 1 tentang akar masalah dari literasi. Yang pertama katanya itu yang menyebabkan sehingga menjadi kuning pada numerasi adalah kurangnya minat baca anak-anak. Kurangnya minat baca anak-anak, sehingga saya mau gali secara mendalam pemikiran Bapak Ibu. Apa kira-kira yang menyebabkan anak-anak kurang minat bacanya? Ini kita mau gali akar masalahnya ini. Apa kira-kira yang menyebabkan anak-anak kita
murid-murid kita kurang dalam minat baca? Coba. Ya, dari Bu Fitri. Ini jawaban saya juga selaku orang tua siswa Bu. Ya. Sepertinya yang menjadi akar masalah itu kenapa siswa sekarang beda dengan siswa dulu. Karena sekarang itu siswa terlalu banyak memegang gadget. Jadi fokusnya mereka itu cuma termasuk menulis, membaca. Itu kalau mau mencari sesuatu itu gampang, tinggal pesan suara muncul yang dicari. Jadi tidak membaca, tidak menulis. Dan itu mungkin akan jadi PR besar untuk kita semua sebagai orang tua. Bagaimana cara kita untuk mengganti gadget ini menjadi sesuatu yang lebih menarik, yang dimana yang ditampilkan nanti itu lebih pada penerapan membaca dan menulis, termasuk mungkin saran juga ini Bu, karena sekarang itu kayaknya orang tua siswa terlalu menggampangkan untuk meminta izin, tinggal chat di grup, sehingga minat untuk menulis surat itu sudah hampir punah, saya kira. Jadi mungkin ini salah satu cara untuk meningkatkan literasi bukan cuma di kalangan siswa tapi juga untuk orang tua siswa. Kita kembali ke penerapan untuk yang mau izin sakit, kita terapkan kembali menulis surat sakit seperti pada zaman dulu saya sekolah. Ini bisa jadi akan berpengaruh ke seluruh keluarganya, karena kalau bukan orang tuanya tulis, kakaknya lagi. Jadi tidak mengandalkan semata-mata nih sekarang mengandalkan gadget yang cuma tinggal pesan chat WA, oke aman, dan anaknya sudah bisa isi. Saya kira itu Bu salah satu yang saya anggap penting yang jadi pengaruh kenapa anak kurang minat baca. Masih. Terus yang lain, Bu Sapitri bagaimana? Kalau saya Bu lebih ke ini motivasinya Bu. Motivasi. Iya. Sangat kurang sekarang anak-anak belajar karena kurang motivasi. Oke. Jadi kurangnya minat baca. Ada beberapa pendapat dari Bapak Ibu bahwa kurangnya minat baca pada murid kita itu salah satu penyebabnya adalah adanya terbanyak main gadget atau main HP. Ini masuk akal bahwa bagaimana ya, artinya HP ini sebenarnya memang membuat anak-anak kurang untuk minat membaca. Terus, nah sekarang ya, kira-kira solusi apa yang kita bisa dapatkan untuk ya membenahi kegiatan ini ya, kegiatan seperti adanya gangguan HP. Kira-kira Bapak Ibu guru solusi apa yang kita bisa ambil? Ada yang bisa? Silakan. Saya untuk solusi mengenai tadi yang saya hubungkan kepada masalah yang disampaikan kepada sama Ibu Fitri itu melalui gadget. Jadi dia itu sudah melakukan kayak berbasis digital. Jadi kita seorang guru juga bisa memberikan suatu materi atau games kepada peserta didik menggunakan PID. Jadi yang sudah kita lakukan itu seperti kayak games, memberikan games kayak numerasi atau literasi kepada peserta didik, sehingga peserta didik juga tertarik untuk melihat atau memperhatikan materi atau yang diberikan. Kan juga itu dia meng-HP karena tertarik dengan apa yang dia lihat. Kalau dia tertarik pasti dia fokus. Jadi kita juga memberikan suatu games atau memberikan materi yang dapat menarik melalui PID. Begitu. Oke. Saya kira ini sangat menarik semua Bapak Ibu, bahwa ya dengan akar masalah tadi kurangnya minat baca, yang mempengaruhinya itu pertama adalah adanya gadget. Jadi mungkin yang dari Pak Aswar mengatakan bahwa mengurangi penggunaan HP, namun kita alihkan kepada penggunaan PID.